Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar oceanografi. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat dalam menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silahkan lakukan presensi di siang masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang instrumentasi bidang kelautan. Di mana jika kita lihat dalam RPS, pertemuan ini merupakan pertemuan minggu ke-15 dengan topik instrumentasi bidang kelautan, dan referensi yang kita gunakan adalah buku Fundamental Oceanografi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa diharapkan mampu membedakan jenis instrumen konvensional dan modern untuk pengukuran parameter oceanografi. Dan adapun bahasan yaitu terkait alat-alat pengukur parameter oceanografi. Kita masuk ke instrumen kelautan. Jadi terkadang kita ingin mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di lautan, perlu dilakukan survei ataupun pengukuran di perairan secara langsung. Namun seringkali kita tidak mengetahui tools apa yang hendak kita gunakan, sehingga informasi terkait fenomena di laut tidak bisa didapatkan. Sebagai contoh, ini ada namanya Argo Float. Jadi sebuah free drifting profiling float yang dapat mengukur temperatur dan salinitas, suhu dan salinitas di atas 2000 meter di laut. Jadi ini adalah sebuah alat yang nantinya akan ditaruh di laut. Jadi kita bisa lihat di gambar, membutuhkan siklus selama 10 hari. Jadi ketika 6-12 jam pertama akan berada di permukaan, dan kemudian akan semakin bertambahnya hari atau semakin berjalannya waktu akan turun, akan semakin masuk ke perairan dalam. Dari situ nanti akan mentok atau mungkin akan berada di kedalaman 2000 meter. Kemudian akan langsung menuju ke perairan atau menuju ke permukaan lagi setelah 2000 meter atau setelah 10 hari. Kemudian data tersebut yang didapat akan dikirimkan ke satelit, dan satelit akan kita bisa mendownload datanya atau mengolah datanya dari Argo Float ini. Kemudian ini merupakan peta persebaran Argo Float di dunia. Jadi ini pada tahun 2018, 15 Mei 2018, jadi terdapat 3.823 float atau Argo Float di sini yang tersebar di seluruh dunia. Jadi kita bisa lihat dan kita bisa dari sini kita bisa memetakan suhu dan salinitas yang ada di perairan di bumi ini. Kemudian ada pengukuran arus. Jadi untuk pengukuran arus itu ada dua metode. Yang pertama metode Lagrangian yang digunakan untuk mendeteksi arah arus menggunakan sebuah objek yang mengapung di air yang kemudian diikuti arah pergerakannya. Pengukuran modern dilakukan menggunakan buoy yang dapat dideteksi dari satelit. Bisa berupa SOFAR float atau Argo Float. Jadi tadi dari Argo Float juga bisa kita deteksi untuk mendeteksi arah arus. Kemudian ada namanya metode Eulerian yang digunakan untuk mengukur kecepatan arusnya. Menggunakan sebuah propeller yang bisa mendeteksi perbedaan kecepatan yang mengalir melaluinya. Jadi kalau metode konvensional untuk yang
Lagrangian itu kita biasanya menggunakan bola. Kalau di gambar itu kita lihat bola yang dikaitkan ke kayu, kemudian dibiarkan mengapung di air. Nah, jadi kita bisa melihat arah bola ini kemana. Nah, itulah arah arusnya. Sedangkan untuk yang modern itu menggunakan Argo float itu tadi, atau Shaffer float. Kemudian untuk yang Eulerian method atau metode Eulerian, untuk mengukur kecepatan arus kita menggunakan sebuah propeller yang dinamakan current meter, yang terdapat di current meter. Nah, jadi untuk mengukur kecepatan arusnya, jadi current meter sendiri ada yang portable, ada juga yang open channel. Jadi untuk yang open channel ini ketika sudah arah arusnya sudah diketahui, nah jadi bisa menggunakan open channel. Dan untuk yang portable kita bisa fleksibel, jadi propellernya ini bisa mengukur kecepatan arus, yang digunakan untuk mengukur kecepatan arus. Ya, dari ini merupakan alat modern current meter untuk mengukur kecepatan arus. Dan ada juga yang lebih modern lagi, yaitu ADCP atau Acoustic Doppler Current Profiler. Jadi ini merupakan instrumen modern untuk mengukur kecepatan arus menggunakan gelombang suara di dalam air yang melewati ADCP tersebut. Instrumen ini dapat mengukur beberapa lapisan perairan. Nah, jadi bentuk ADCP adalah yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri. Jadi bisa ditaruh di dasar kapal. Jadi ketika kapal berlayar, ditaruh atau ditempelkan gitu di kapal atau perahu, dan bisa juga ditaruh di dasar perairan seperti gambar sebelah kanan itu animasinya. Jadi untuk mengukur lapisan, mengukur kecepatan arus yang ada di setiap lapisan dari perairan tersebut. Nah, begitu juga ketika ditaruh di bawah kapal, itu juga bisa mengukur kecepatan arus yang ada di lapisan bawahnya atau di perairan yang lebih dalam. Jadi ini merupakan alat modern, dan ketika konvensional kita tadi ada namanya bola apung untuk mengukur arah arusnya. Kemudian untuk mengukur gelombang, jadi gelombang laut adalah bentuk permukaan laut yang berupa punggung atau puncak gelombang dan palung atau lembah gelombang oleh gerak ayun atau oscillatory movement akibat tiupan angin, erupsi gunung api, longsoran dasar laut, atau lalu lintas kapal, menurut Pak Sunarto tahun 2003. Jadi untuk mengukur ketinggian gelombang, puncak dan lembah gelombang, secara konvensional kita menggunakan palem gelombang atau biasa dikenal tongkat skala. Nah, jadi gambarnya adalah di sebelah kiri itu. Jadi untuk mengukur puncak dan lembah gelombang, nah ini kita menancapkan sebuah tongkat skala di perairan, kemudian diukur puncak dan lembah gelombangnya. Nah, jadi sama halnya kita mengukur animasi yang sebelah kanan itu di satu titik. Nah, kita akan mengukur ketika air itu naik dan air itu turun, jadi puncak dan lembah gelombangnya. Itu yang peralatan atau instrumen konvensional. Sedangkan untuk yang peralatan modern atau instrumen modern, kita untuk mengukur gelombang menggunakan namanya wave recorder. Jadi mengukur gerak dari gelombang yang dianalisa dari tekanan dan current oscillation atau osilasi arus menggunakan metode atau teori gelombang linier. Nah, kita sudah mempelajarinya di
pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait teori gelombang. Salah satu yang digunakan di wave recorder ini adalah teori gelombang linear. Nah, jadi wave recorder itu ada namanya yang directional dan ada juga yang non-directional. Kemudian untuk mengukur pasang surut, nah jadi ada pasang surut, kita sudah mempelajari apa itu pasang surut. Jadi untuk pengukuran pasang surut, instrumen konvensional biasanya kita gunakan adalah palem pasut, hampir sama dengan tongkat skala itu tadi untuk mengukur gelombang. Nah, bedanya adalah ketika palem pasut itu adalah biasanya diletakkan atau ditempelkan di dermaga atau pelabuhan. Jadi itu nanti akan kita ukur selama tiap jam. Nah, untuk mengukur atau mengetahui ketinggian pasang dan surutnya, ataupun untuk mengetahui tipe pasang surut yang ada di perairan tersebut. Nah, itu alat konvensionalnya, instrumen konvensional. Sedangkan yang instrumen modern itu kita menggunakan namanya tide gauge. Nah, jadi tide gauge ini untuk merecord atau merekam ketinggian air menggunakan ultrasonic, wind speed, and directional sensor. Nah, jadi alatnya seperti yang gambar sebelah kanan. Jadi ada yang portable, kemudian untuk loggernya. Nah, loggernya ini sudah modern, jadi bisa merecord sendiri. Sedangkan untuk yang konvensional kita harus mencatatnya setiap jam selama 24 jam atau lebih. Kalau yang tide gauge ini sudah terrecord, ada memory cardnya atau memorinya di dalam logger dan tide gauge-nya sendiri. Kemudian, nah ada juga instrumen untuk mengukur parameter oceanografi lainnya, yaitu AAQ, Aqua Quality. Nah, kita bisa lihat di spesifikasinya, bisa mengukur salinitas, temperatur, kedalaman, kemudian klorofil, turbidity, DO, pH, dan yang lainnya. Nah, jadi bentuk alatnya seperti ini, AAQ. Jadi terdiri dari berbagai sensor, ada sensor DO, sensor kedalaman, sensor konduktivitas, kemudian ada pH sensor, temperatur sensor, klorofil atau turbidity sensor, dan yang lainnya. Jadi dalam satu AAQ ini banyak alatnya atau banyak instrumennya yang digabung untuk mengukur beberapa parameter oceanografi sekaligus. Kemudian ada namanya tsunami detection. Jadi untuk mendeteksi tsunami. Nah, ini di sini namanya adalah DART, DART, yaitu Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami. Jadi ini record atau merekam tekanan yang ada di bawah laut. Jadi these recorder are used to detect slight change in the overlying water pressure. Jadi recorder ini atau perekam ini diletakkan di dasar laut untuk mendeteksi pergerakan. Jadi pergerakan dari airnya, tekanan air. Jadi sistemnya ini sama seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait tsunami. Nah, jadi sistem DART ini bisa mendeteksi tsunami as small as a centimeter height above the sea level. Nah, jadi pergerakan sekecil apapun atau beberapa senti pergerakan dari sea level ini bisa terdeteksi di sistem DART ini. Nah, jadi seperti meletakkan sebuah recording atau sebuah pendeteksi di dasar laut yang digunakan untuk mendeteksi anomali yang ada di dasar laut. Kemudian
alat ini akan mengirim sinyal ke buoy yang ada di atasnya, di mana buoy ini akan mengirimkan info ke satelit. Sedangkan dari satelit kita bisa mengecek atau kita bisa menganalisa apakah nantinya akan terjadi tsunami atau tidak. Nah, jadi ini sistem DART-nya. Ini adalah alat modern untuk mengukur tsunami. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk videonya. The DART tsunami detection buoy is deployed in the open ocean from a ship. When an earthquake generates a tsunami, the magnitude of the resulting tsunami wave is measured by the tsunameter and transmitted via satellites to the tsunami warning centers, where it is used to improve the accuracy of the tsunami forecast. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.